Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, belajar tentang hadis sangatlah penting untuk dipelajari. Mempelajari hadis seperti belajar ilmu Islam lainnya. Itu adalah kewajiban seorang muslim. Kewajiban mempelajari dasar ilmu Islam adalah kewajiban individu. Mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW mempunyai keistimewaan tersendiri. Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa orang yang mempelajari dan menghafal hadis-hadisnya akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajah yang bercahaya, penuh dengan pancaran nur keimanan yang menandakan ketenangan hati dan keteduhan batin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah membuat bercahaya wajah seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, kemudian menghafalnya dan menyampaikannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Betapa istimewanya kita mempelajari hadis. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hadis dan sejarah kodifikasi hadis. Materi 5 mata kuliah Ulumul Hadis. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiani, mahasiswa kelas 1 KPIC Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Langsung saja kita simak video penjelasan kali ini. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ada evolusi konsep sunnah ke hadis. Yang pertama ada konsep sunnah. Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang dilalui baik terpuji atau tercela. Menurut istilah, pengertian sunnah sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Aziz Al-Khatib, segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul maupun sesudahnya. Dan ada juga secara terminologi, para ulama ahli hadis mendefinisikan sunnah sebagai sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat atau watak budi atau jasmani atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik sebelum menjadi Nabi maupun sesudahnya. Selanjutnya ada perkembangan istilah hadis. Istilah hadis digunakan untuk menunjuk khobar atau berita-berita yang berkembang dalam masyarakat keagamaan secara umum, yakni belum dipisahkan antara khobar yang berupa Al-Quran dan khobar yang berupa sabda Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya hadis dipergunakan untuk menunjuk pada cerita-cerita dan berita-berita secara umum, kemudian mengalami pergeseran. Hadis dimaksudkan sebagai khobar-khobar yang berkembang dalam masyarakat keagamaan tanpa memindahkan maknanya dari konteks yang umum, dan pada akhirnya hadis secara eksklusif digunakan untuk menunjuk cerita-cerita tentang Rasulullah SAW. Selanjutnya ada evolusi historis dari sunnah Nabi. Evolusi historis dari sunnah Nabi menjadi hadis digambarkan oleh Rahman adalah suatu kenyataan bahwa sunnah Nabi telah melewati proses yang panjang sebelum ia dibukukan menjadi riwayat-riwayat hadis. Dalam membedakan makna antara sunnah dan hadis, Fajrul Rahman menjelaskan bahwa jika yang pertama sunnah merupakan suatu proses yang hidup dan berkelanjutan, maka yang kedua hadis bersifat formal dan berusaha memberikan kepermanenan yang mutlak pada sintesa dari sunnah yang hidup pada abad ke-1, ke-2, dan ke-3 Hijriah. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Yang pertama ada pengertian. Sejarah hadis prakodifikasi adalah sejarah hadis sebelum dibukukan mulai dari zaman Rasulullah sampai pada masa ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi atau tadwin. Selanjutnya ada hadis periode Rasulullah SAW dan periode sahabat. Yang pertama kita langsung saja ke masa Nabi atau hadis periode Rasulullah SAW. Pada periode ini sejarah hadis disebut Asrar al-Wahyi wa at-Takwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Di masa Nabi ini ada pro kontra seputar penulisan hadis. Yang pertama tentang larangan penulisan hadis. Yang ke-1, penulisan hadis dilarang untuk memelihara daya hafalan bangsa Arab yang kuat. Kalau sudah tergantung pada catatan, maka kekuatan hafalannya akan berkurang sehingga dengan demikian menulis hadis tidak dibolehkan.
Yang kedua, kalau menulis hadis untuk sekedar penghafalan dan kalau sudah dihafal lalu dihapus, maka dibolehkan menulis hadis tersebut. Yang ketiga, larangan menulis hadis adalah bagi yang kuat ingatan atau hafalan dan yakin tidak akan lupa, maka bagi yang takut lupa diperbolehkan menulis hadis. Selanjutnya, titik sasaran atau persoalan larangan penulisan hadis. Yang pertama, pada permulaan Islam, karena kekhawatiran itu lebih menonjol, maka penulisan hadis dilarang. Tapi setelah bilangan umat Islam semakin banyak dan mereka mampu membedakan antara Al-Quran dan hadis, maka larangan itu sudah tidak perlu lagi dan diizinkan penulisan hadisnya. Yang kedua, penulisan hadis dilarang bagi penulisan wahyu dan Al-Quran atau kepada siapa yang menulis hadisnya di tempat yang sama dengan catatan Al-Quran. Yang ketiga, sedangkan larangan penulisan hadis berlaku pada saat Al-Quran diturunkan, maka di waktu selain atau setelah itu penulisan hadis diizinkan. Yang keempat, penulisan hadis dilarang atau tidak dilakukan adalah untuk menyelenggarakan penulisan secara formal sebagai tadwin Al-Quran, tapi diperbolehkan dan dilakukan untuk keperluan perorangan. Selanjutnya, ada penelitian atas hadis-hadis yang menjadi dasar bagi kedua pendapat. Yang pertama, hadis yang berisi larangan dihadapkan bagi umum dan hadis yang mengizinkan menuliskan ditunjukkan secara khusus. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah mauquf, tidak dapat dijadikan hujah. Namun terdapat pendapat ini ulama lain membantah karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri terdapat pada Sahih Muslim dan marfu. Yang ketiga, para ulama menetapkan bahwa hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang larangan menulis hadis dinasakh oleh hadis yang memerintahkannya, antara lain hadis tentang Abu Syah. Selanjutnya, yang kedua ada metode Nabi dalam penyampaian sunnah atau hadis. Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya kepada para sahabatnya tidak menyimpang dari metode Al-Quran, karena Rasulullah SAW ada penyampaian kitab Allah atau Al-Quran, jelas hukum-hukumnya dan penerang ayat-ayatnya. Selanjutnya ada penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Selain penulisan dan penghafalan, usaha pemeliharaan hadis juga terjadi di kala Nabi Muhammad SAW mengutus para sahabat ke berbagai daerah, baik untuk berdakwah atau untuk memangku jabatan. Hal ini juga ditenggarai menjadi salah satu faktor utama tersebarnya hadis ke berbagai daerah. Dengan tersebarnya hadis ke berbagai daerah, maka semakin bertambah pula periwayatan yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, pada masa sahabat, periode sahabat disebut juga dengan asr al-tasabut wal al-iqlal min al-riwayah, yaitu masa pemastian dan penyedikitkan riwayat. Yang pertama yaitu ada kebutuhan sahabat terhadap hadis dan cara sahabat meriwayatkan hadis. Kebijaksanaan para khulafa ar-rasyidin tentang periwayatan hadis adalah yang pertama, seluruh khalifah sependapat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua, larangan memperbanyak hadis, terutama yang ditekankan oleh Khalifah Umar. Tujuan pokoknya ialah agar periwayat bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan agar masyarakat tidak dipalingkan perhatiannya dari Al-Quran. Yang ketiga, penghadiran saksi atau mengucapkan sumpah bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Riwayat yang dinilai memiliki kredibilitas yang tinggi tidak dibebani kewajiban mengajukan saksi atau sumpah. Yang keempat, masing-masing khalifah telah meriwayatkan hadis. Selanjutnya juga sahabatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadis ada dua. Yang pertama dengan lafaz asli, yaitu menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW, yang mereka hafal benar lafaznya dari Nabi SAW. Yang kedua dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaznya asli dari Nabi SAW. Selanjutnya ada cara sahabat menjaga sunnah atau hadis Nabi.
Para sahabat mengetahui kedudukan as-sunnah sebagai sumber syariah pertama setelah Al-Quranul Karim. Mereka tidak mau menyalahi as-sunnah jika as-sunnah itu mereka yakini kebenarannya, sebagaimana mereka tidak mau berpaling kepada sedikit pun dari as-sunnah warisan beliau. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir berbuat kesalahan dan takut as-sunnah yang suci itu ternodai oleh kedustaan atau pengubahan. Oleh karena itu, mereka menempuh segala cara untuk memelihara hadis. Mereka lebih memilih bersikap sedang dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Bahkan sebagian dari mereka lebih memilih bersikap sedikit dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya yang terakhir ada materi yang ketiga, yaitu sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Menurut Muhammad Al-Jafjaf, kodifikasi hadis tersebut dilakukan karena yang pertama, para ulama telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka. Sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Yang kedua, banyak berita yang diadakan oleh pelaku bid'ah seperti Khawarij, Rifadah, Syiah, dan lain-lain yang berupa hadis-hadis palsu. Instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut direspon positif oleh umat Islam pada waktu itu, sehingga berhasil terkumpul catatan-catatan hadis. Hasil catatan para ulama berbeda-beda. Abu Bakar bin Habs berhasil menghimpun hadis dan jumlah yang menurut para ulama kurang lengkap, sedangkan Ibnu Syihab Az-Zuhri berhasil menghimpunnya lebih lengkap. Meskipun demikian, kitab himpunan hadis-hadis mereka tidak sampai ke kita. Ulama setelah Az-Zuhri yang berhasil menghimpun kitab Tadwin yang dapat diwariskan kepada generasi sekarang adalah yang pertama Malik Ibnu Anas 93-179 Hijriah di Madinah. Imam Malik menyusun kitab yang berjudul Al-Muwatta yang selesai disusun pada tahun 143 Hijriah dan merupakan kitab hasil kodifikasi yang pertama. Kitab ini selain berisi hadis-hadis yang marfu, juga terdapat hadis-hadis mauquf dan maqtu. Masa kodifikasi selanjutnya dengan masa seleksi hadis. Yang dimaksud dengan masa seleksi atau penyaringan hadis adalah masa upaya para mudawwin melakukan seleksi secara ketat sebagai kelanjutan upaya para ulama sebelumnya yang telah berhasil melahirkan kitab-kitab tadwin. Masa ini dimulai sekitar akhir abad kedua atau ketiga Hijriah atau pada saat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang terakhir, kitab-kitab hadis yang berhasil disusun oleh para ulama al-hadis pada periode ini sangat banyak, diantaranya adalah kitab non-standar atau yang disebut dengan Al-Kutub As-Sittah, karya-karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 256 Hijriah, Muslim 271 Hijriah, Abu Dawud As-Sijistani 275 Hijriah, Muhammad Ibnu Isa At-Tirmidzi 279 Hijriah, Ahmad Ibnu Syu'aib An-Nasai 303 Hijriah, Ibnu Majah Al-Qazwaini 273 Hijriah, dan yang lain-lain. Pada periode ini telah memakai cara kodifikasi hadis secara sistematis, kritis, dan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan baik ucapan maupun perkataan, tolong dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada guru saya yaitu Pak Nur Wahid selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Terima kasih juga kepada semuanya yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.